Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di FPL Batara Season 3. Season 3. Season 3. Season 3 ya. Season Oke. 3 kita sekarang berada di WW 32. DW32. Jadi sekarang ini ya alhamdulillah ya kita sekarang sudah mulai naik kelas. Nah, kita coba upgrade dan update. Walaupun ini WW 32, tapi ini adalah episode pertama kita di Kopeng Podcast. Dan kita punya sebelumnya kita punya Kopeng Podcast, tapi kita hanya pakai audio, dan sekarang kita sudah ada videonya, yeah, video dan audio gitu. Jadi ini mungkin tempat kita bisa berbagi kembali ya di program FPL ya kan. Jadi kan ini mungkin bagi teman-teman yang memang suka Liga Inggris, apalagi yang ingin menjadi manajer atau coach dan tidak terwujud. Nah, ini mungkin ya sebagai apa ya, bentuk curahan kita gitu loh, sebagai manajer mini. Ya, menjadi manajer virtual gitu. Sama sesama penggemar bola dan penggemar Liga Inggris. Ya. Jadi kita sebenarnya adalah satu wadah bagi siapa saja. Ya. Apalagi yang memang benar dia fans untuk ini ya, untuk fans klub Liga Inggris. Betul. Jadi di sini justru kita mengalami bagaimana cara kita jadi pelatih. Iya. Walaupun virtual. Iya. Nah, walaupun virtual. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Bukan kali pertama. Ini kita sudah berjalan berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 musim FPL kita sudah menjalani dengan beberapa rekan yang tergabung di FPL Batara. Kebetulan ya ini sudah di musim ketiga ya kita menjalin bersama-sama FPL Batara, dan untuk di musim ini kita ada 12 manajer. 12 manajer. Ya, ini bukan hanya tentang terkait taktik dan strategi ya gitu. Tapi ini juga ini merupakan salah satu wadah untuk kita tetap menjalin silaturahmi, komunikasi, karena di dalam grup FPL ini ada 12 orang, itu semuanya tidak berdomisili di Palu. Bukan hanya berdomisili di Palu, tapi ada yang di Jawa, dan ada yang di mana lagi? Kemarin teman kita Mas Bagus di Kalimantan, di Tarakan, Mas Budi ada di Jakarta, terus sekarang ada si Giokeres Arif, sekarang ada di Morowali. Nah, ini mungkin salah satu wadah kita untuk bisa tetap berkomunikasi ya dengan inilah permainan seperti ini gitu. Sambil kita apa ya, kita bermain-main tapi kita komunikasinya tetap jalan, meskipun kadang di situ ada bulian-bulian. Nah, di situ seru ya. Di situ yang bikin seru. Bagaimana kita dalam 6 hari kita memikirkan tim pemain apa yang bagus, taktiknya seperti apa, 352 kah, 343, ujung-ujungnya zong. Ujung-ujungnya zong. Engkau akan mendapatkan bulian. Pokoknya tuh gila, tergabung di grup ini harus siap untuk menahan bulian. Harus menahan bulian. Karena ekspektasi tinggi kalian juara. Ya, betul. Belum tentu. Jadi belum tentu strategi yang bagus di awal bisa menghasilkan hasil yang bagus juga. Inilah FPL. Inilah yang bikin adrenalin FPL itu selalu membuat kita bikin penasaran. Bikin penasaran di setiap game ini. Tiap minggu kita tunggu-tunggu. Walaupun ada jadwal Liga Champions. Nah, ada juga pertandingan internasional. Betul. Tapi FPL ini paling kita tunggu. Paling kita tunggu. Ya. Selain itu, yang pertama selain ini mungkin pemain ini bisa dapat poin tertinggi. Ini bisa saya bisa menang. Ya. Belum tentu. Itulah yang bikin kita seru terpaksa. Nah, kita ke pertandingan di pekan kedua. Kan seru ini kita lihat dari tim degradasi. Dari tim degradasi. Itu
di sini seru-seru, tapi kita menikmati dan melihat melihat siapa saja pemain-pemain atau tim mau dari papan atas atau papan bawah. Nah kita selalu mengikuti, dari kita ikutilah itu, kita lihat oh pemain A akan lebih agresif karena melihat timnya itu di bawah. Untuk di pekan ke 32 ini masih ada tim papan bawah yang pasti akan ini ya apa di pertandingan terakhir ini. FPL berapa musim lagi nih? Berapa pertandingan lagi? 7 pertandingan lagi. Pertandingan lagi. Pekan ke 32 berarti 7 pertandingan ke 39. 39. 38. Nah, ini ada West Ham versus Wolves. Nah, kira-kira apa yang membuat Wolves atau West Ham? Kalau Wolves udah jelas. Ya. Udah jelas. Papan bawah. Ya, paling terakhir. Paling terakhir. Dia akan naik, tapi kalau menang juga akan sulit ya untuk keluar jalur degradasi. Ya. Nah untuk West Ham, Summerfield cedera. Summerfield cedera. Nah, siapa apa yang diunggulkan dari pertandingan ini? Ya kalau saya lihat ini pertandingan, kalau bagi Wolves sebenarnya ini kalau untuk masalah degradasi dia masih ada kemungkinan untuk tetap bertahan meskipun itu berat. Karena kita lihat juga beberapa pekan terakhir Wolves ini meskipun lawannya juga ada tim-tim besar, tapi dia memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, ya. Nah, coba kita lihat waktu lawan MU dia bisa menahan seri, dan ada beberapa tim besar lainnya juga dia bisa bermain yang cukup bagus baik dalam bertahan dan menyerang kemarin. Nah, itu untuk Wolves meskipun dia berat, tapi saya rasa dia punya semangat juang yang luar biasa untuk di sisa akhir musim ini. Nah, untuk West Ham sendiri, ini tentunya 7 pekan terakhir ini adalah pekan Harga mati ya. Pekan yang kalau boleh dibilang memang harga mati dia harus memenangkan, ya. Karena kalau di Liga Inggris itu mereka punya pedoman bahwa minimal untuk bisa bertahan di Premier League itu minimal mereka harus punya poin 40, minimal punya poin 40. Nah, dengan sisa pertandingan yang 7 pekan ini mungkin ada beberapa dia akan ketemu dengan tim papan bawah, ada papan tengah dan papan atas. Dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin di GW32 ini, apalagi lawannya adalah Wolves yang mungkin di kandangnya West Ham lagi. Jadi saya rasa 3 point adalah hal yang wajib buat mereka ini. Walaupun Summerfield sekarang masih jelas, karena kita lihat juga grafik permainan West Ham juga sekarang sudah lebih baik gitu dibandingkan ketika mereka bermain di awal musim atau pertengahan musim ini. Menuju akhir musim mereka sudah mulai ada peningkatan permainan, dan tetap di West Ham ini saya rasa menjadi andalan tetap si Bowen ini, sang kapten ini, sang kapten Bowen. Iya, Liga. Tapi sekarang bergeser ke bawahnya. Oh gitu. Satu yang punya Bowen itu hanya Mas Bagus ya Bowen. Bowen ya setia ya. Satu, dua, dia masih konsisten. Setia. Oh iya. West Ham sendiri dia terlihat apa? Kalau di kategori kan dia punya pertandingan yang istilahnya seimbang. Lawannya dia ada Wolves, Crystal Palace, Southampton, Brentford. Ya. Nah, di pekan ke 36 dia melawan Arsenal. Pekan 36 dan. Tapi di home. Oh iya. Nah, ada kemungkinan dia ya itu harga mati. Ya. Memaksimalkan pertandingan yang tersisa. Ya. Nah, untuk pertandingan kedua ini lagi yang menarik. Ini pertandingan kedua adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Ini juga ya di bawah di tengah kaki ini. Burnley melawan Brighton. Burnley melawan Brighton. Ya. Ada blaming di sana. Kira-kira boleh cerita atau gimana? Ya, kalau menurut saya ini Burnley ini sama seperti Wolves dan West Ham di beberapa pertandingan terakhir memang mereka tampil cukup garang gitu permainannya. Tapi Brighton ini saya lihat ini tim kuda hitam yang cukup mengejutkan. Ketemu tim-tim besar mereka bisa mengalahkan, ya kan? Tapi kadang ketemu tim kecil mereka hancur. Nah itu kadang.
Ya, Mempengaruhi ya, mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Kembalinya Gross, Ya, Pascal Gross. Pascal Gross di Brighton, ya ini cukup luar biasa. Jadi dia ini kalau kita lihat ini Pascal Gross ini salah satu pemain senior, tapi dia bisa mengatur lini tengah daripada Brighton. Karena Brighton ini kalau dilihat ada beberapa pemain-pemain muda yang ya kita lihat perlu bimbingan lah di lini tengah gitu. Ada Minte ya. Nah, ini pemain yang paling andalan kita di musim lalu, Mitoma, kenapa meredup? Ya. Cedera atau Jepang lagi banyak kurang aktor di sana coba ya. Ya kalau kita lihat ini Mitoma ini adalah pemain yang punya skill yang cukup mumpuni ya, karena sudah beberapa musim juga dia menjadi andalan di Brighton. Kita lihat selain cedera yang menghantui daripada Mitoma, memang Mitoma kemarin di pekan-pekan awal dan pertengahan pekan itu permainnya masih inkonsisten. Mungkin baik secara tim ataupun secara individu, ya secara fisik juga kita lihat dia juga ketika nanti memasuki menit-menit akhir juga mulai drop. Jadi ya itulah mungkin sudah mulai bebannya sudah mulai dibagi ke teman-teman yang lain gitu. Tapi kita lihat ini Danny Welbeck termasuk pemain senior ya, dan sudah 2 musim kalau nggak salah 2 musim bertahan di Brighton dan sekarang malah jadi andalan di Brighton. Jadi andalan. Dia poinnya malah stabil. Stabil poinnya, ya. Setiap juga dia mencetak minimal assist. Iya, betul. 9 malahan kemarin hampir 2 digit. Ya. Jadi setelah Joao Pedro pergi, kami kira ini akan ada striker pengganti Joao Pedro, Jopet. Ternyata Danny Welbeck jadi pilihan utama. Luar biasa. Tahun terakhirnya coachnya. Tahun terakhir coachnya, iya. Tahun terakhir coachnya sebelum meninggalkan Brighton. Nah, untuk Liga 3-2 ini adalah salah satu. Ya. Ya, lanjut. Nah, ya. Salah satu yang paling dicari oleh tim-tim lain. Nah, apa yang jadi perbedaan? Dan sebelumnya kan ada 4 nih, yang dipecat. Ya. Dari 4 itu, West Ham mau masuk Tottenham. Apakah Tottenham bisa memaksimalkan pertandingan atau tidak? Nah, sedangkan West Ham ini dikepalai oleh Igor Tudor. Igor Tudor kan tipikal Italia. Tottenham, Igor Tudor kemarin, ya sudah dipecat. Sudah dipecat. Nah, sekarang West Ham dilatih oleh Nuno Espirito. Oh, Nuno Espirito. Ya. Lagi berarti. Ya. Yang sebelumnya dia di Nottingham Forest, di West Ham. Lalu kembali lagi ke sekarang di West Ham, Nuno Espirito. Ya, Tottenham sekarang dilatih mantan pelatihnya Brighton, sempat pindah ke Marseille, Prancis. Nah, baru sekarang melatih Tottenham. Gitu. Nah, ini bisa jadi pembeda juga. Bisa jadi pembeda. Pelatih baru, bisa kita pilih untuk pemainnya dan pemain pembeda. Ya, makanya ini kalau dilihat bagi Tottenham, ini musim yang cukup memprihatinkan karena kalau dilihat dari sisi komposisi pemain, Tottenham ini sebenarnya layak untuk bersaing di papan atas. Sebenarnya. Dari sisi pemainnya, komposisi pemainnya, ini pemainnya kalau kita lihat kan tidak bisa dianggap remeh juga, karena musim ini dia mendatangkan beberapa pemain yang kita lihat di musim sebelumnya itu menjadi andalan di klubnya masing-masing, termasuk Xavi Simon, Randall Kolomuani, ya Mohamed Kudus, ya meskipun sekarang Mohamed Kudus lagi dibelenggu cedera, tapi setidaknya ya masih ada Solanke, ya itu kan termasuk tim yang istilahnya kalau dari sisi pemain ini sebenarnya cukup mumpuni. Tapi memang kita beberapa kali melihat Tottenham ini terlihat tidak mempunyai arah dalam permainan. Jadi setelah hilang sang kapten Son. Ya, setelah hilang sang kapten Son, waduh, hancur lebur. Makanya ini adalah sebenarnya
sebenarnya cukup riskan juga eh, ketika Tottenham ini mengganti pelatih di akhir musim karena apa ya? Karena ini mengganti pelatih di akhir musim itu jarang dilakukan itu karena sangat-sangat riskan. Ya, Sangat-sangat riskan itu kalau mengganti sangat mempengaruhi pergantian karena tidak semua pelatih itu bisa secara instan merubah permainan yang atau strategi yang selama ini dipakai oleh pelatih sebelumnya. Nah, ini adalah tugas berat bagi pelatih baru Tottenham saat ini nah, gitu. pemain pun pasti akan beradaptasi kembali dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pelatih baru. Ya, betul. Contohnya kemarin yang sebelumnya Richarlison biasa dipasang di kiri, Ya. coba atau di depan, dan sekarang jadi perempuan utama Richarlison. Ya. Tottenham. Tapi ternyata Richarlison tentang cedera. Ya. Ini baru berapa pertandingan, 2 pertandingan. Betul. Dan tidak selalu menjadi pilihan utama ya, karena memang konsisten dan sering mengalami cedera. Nah, untuk terakhir, biar misalnya kita ada referensi buat teman-teman Ya. FPL. Ini masalah pemain. Pick pemain. Ya, pemain misalnya dari back, dari kapten, mid atau striker. Nah, kebetulan kan coach KDA. Wah. Coach KDA 3-1. Itu pembedanya Keller dan Jopet ya. Keller dan Bruno, Kapten Bruno. Nah, back yang akan bersinar, yang akan menempatkan poin haul di pekan kedua menurut coach KDA siapa? Ya, ini memang Liga Inggris ini adalah salah satu liga yang cukup keras dan susah diprediksi. Karena meskipun tim bawah, permainannya juga sangat atraktif. Ya, tidak bisa diremehkan meskipun lawan tim-tim besar. Kadang-kadang tim besar juga terguling di hadapan tim-tim kecil. Tapi kita lihat di sini memang di Liga Inggris sekarang Manchester City cukup di beberapa pertandingan terakhir grafik permainannya cukup bagus ya dan mendapatkan hasil positif meskipun di Liga Champions kemarin juga sudah tersingkir. Tapi kita lihat ada beberapa pemain Manchester City yang sini sudah mulai bangkit seperti Ryan Cherky. Kita lihat permainan juga sangat bagus sekali. Nah, terus di Piala FA kemarin waktu lawan Liverpool juga Haaland mencetak hat-trick, ya kan? Setelah beberapa pertandingan Haaland near goal, tidak bisa mencetak gol. Nah, ini kemungkinan Manchester City main di kandang, meskipun saat ini lawannya adalah Chelsea. Tapi kita lihat Chelsea ini sekarang juga lagi kurang bagus permainannya. Iya, walaupun puja-puja sama KJM. Iya, KJM. Iya, ini salah satu manajer kita adalah salah satu fans Chelsea. Kebetulan beliau ini ya fans The Blues. Jadi ya, tapi ya, ya kalau kita gesek mungkin biru-biru campur ini ya, campur nanah darah kotor. Walaupun dia fans, untuk negara. Nah, ya. walaupun Joket. Walaupun Joket. Seringkali buat perubahan ya. di tengah-tengah pertandingan ya. bisa asis, bisa mencetak gol. Saya kira back antara ini Juventus Chelsea lawan Manchester City, back yang paling diunggulkan di antara dua klub ini siapa? Saya rasa ini adalah back pilihan kita bersama yaitu Maguire. Maguire itu adalah back pilihan kita bersama selain Nico O'Reilly. Ya, selain Nico O'Reilly, Matheus Nunes juga salah satu pilihan selain Guehi, O'Reilly dan Nunes. Karena kalau kita lihat Manchester City setelah masuknya Guehi di pertengahan musim kemarin, mereka pertahanannya cukup stabil ya, pertahanan cukup stabil. Dan terkhusus untuk Nico O'Reilly ini, dia ini kita melihat sekali permainannya semakin meningkat di tiap pertandingan gitu. Dan dia kita lihat adalah pemain yang serba bisa dan mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih mungkin dibandingkan pemain-pemain rata-rata. Dia bisa ditempatkan sebagai bek kiri dan ketika ditempatkan sebagai gelandang pun dia sangat produktif. Luar biasa nih O'Reilly ini. Ya kan? Skillnya juga ada. Dia seperti Marcelo. Marcelo. Ya. Marcelo. Karena untuk
kompaknya pada saat di awal ini itu, pada saat pertandingan sebelumnya, nah itu dia mencetak dua 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 gol. dua gol. Nah, apa? Kira dia berpikir kan, nah ternyata dia diketengahkan. Ya, Itu tadi yang buat apa? Buat Pep Guardiola itu susah tebak. Nah, berarti pilihan yang pertama adalah Guhi. untuk back, yaitu fullback. Ya, Untuk mid, Milner. untuk Selain Leicester itu lah, selain Bruno. selain Burno, Milner. untuk ini ya, Ya, ya kita lihat dulu ini karena ada beberapa pertandingan yang cukup ini. Kalau kita lihat ini, selain Bruno, Bruno mungkin memang mungkin di GW32 ini salah satu pemain yang jadi pilihan kita bersama juga, Bruno Fernandes. Karena di beberapa pertandingan dia konsisten ya, mencetak gol ataupun assist ya, mencetak gol ataupun assist. Nah, untuk yang berikutnya ini mungkin salah satu menjadi pilihan ini Morgan Gibbs-White. Morgan Gibbs-White ini ya. Ini meskipun kalau kita lihat daripada manajer-manajer ini jarang memilih, mungkin ada sih satu atau dua. Tapi Morgan Gibbs-White ini kita lihat ini apa ya, menjadi pemain yang konsisten. Selain pembeda menjadi konsisten di Nottingham Forest, karena kita lihat Nottingham Forest kan sekarang sudah mulai agak membaik ya dari sisi permainan, dan dia juga apa ya, bermain di tengah dan kadang bisa menjadi second striker, dan dia juga kadang mengambil tendangan bebas ataupun bola sudut, yang ini salah satu peluang besar untuk bisa mendapatkan poin apabila kita membeli dia. Ya, berarti dari pembeda juga. Ya. Bisa jadi kapten juga. Betul. Bisa jadi kapten. Liverpool lawan Fulham. Nah, itu udah peluang apakah sebuah selain juga pilihan? Tidak. Tidak. Nah, itu pertandingan dilihat betul, dilihat dari beberapa pertandingan terakhir memang Liverpool ini sungguh-sungguh menyedihkan itu, apalagi terutama untuk para pendukung Liverpool. Saya nggak tahu kalau di grup FPL Batara adakah pendukung Liverpool ini. Ya, oh iya ya, udah ini pendukung Liverpool tentu. Ya, aduh, Abdi, aduh, ini saya rasa memang, aduh, hari-harinya ini cukup memprihatinkan karena Liverpool ini sebenarnya digadang-gadang masih bersaing di papan atas dan mungkin di Liga Champions juga bisa lolos ke babak berikutnya, tapi ya dengan komposisi pemain yang saya rasa masih cukup mumpuni, tapi ternyata hasilnya sekarang cukup memprihatinkan gitu ya. Apalagi Ekitike yang diandalkan juga tidak segera mencetak gol. Florian Wirtz juga masih inkonsisten permainannya. Muhammad Salah yang dulu menjadi tulang punggung Liverpool selama beberapa musim terakhir, nah sekarang permainnya sungguh-sungguh sangat apa ya, di luar ekspektasi kita semua ya kan, kayak seperti kehilangan kepercayaan diri gitu. Nah, jadi ini adalah pertandingan yang berat bagi Liverpool, karena kalau kita lihat Liverpool pasti sangat-sangat ingin mencapai 4 besar supaya bisa masuk di Liga Champions musim depan. Tapi untuk pertandingan kali ini melawan Fulham kita lihat juga bukan tim yang sembarangan, termasuk salah satu tim kuda hitam. Adalah satu pemain yang menjadi pilihan kita bersama juga, ya kan? Ini pemainnya Fulham ini kita lihat meskipun apa ya, meskipun Fulham bukan tim besar, tapi konsisten. Ya. Harry Wilson ini kalau kita lihat dari beberapa manajer di FPL ini kan punya dia, ya kan, selalu ditahan dan tidak pernah mengecewakan. Walaupun sempat cedera. Gitu. Dia entah dia mencetak gol atau asis ada ya. Dia yang mengambil tendangan sudut, ya, tendangan bebas ya. Karena dia kalau saya lihat memang salah satu key player di Fulham. Jadi kalau untuk kali ini saya lihat Fulham lawan Liverpool, Wilson tetap akan menjadi bintang gitu. Akan jadi bintang. Pasti ya, pilihan sekunder ya. Yang bisa ada di tim teman-teman apa ya? Ya, betul. Nah, ini pemain nanti untuk Szoboszlai kita kasih di 5% untuk. Ya. Dan Szoboszlai. Nah, ini pertandingan terakhir nih, pertandingan
eh, antara Manchester United dan Leeds. Siapa kira-kira dari 3 striker yang akan jadi pilihan untuk teman coach? Ya. Apakah Bruno, apakah Cunha, atau Hugo? Awal gitu. Kalau dari Manchester United, saya rasa Bruno Fernandes tetap masih jadi pilihan utama karena ini adalah pemain yang sangat luar biasa dan key player di Manchester United dan tidak pernah mengecewakan selama beberapa pertandingan terakhir ya, termasuk tim saya di GW31. Ini salah satu andil dari poin Kapten Bruno. Oh ya, paling tinggi iya GW31 Kapten Bruno. Ya, saya rasa di GB ini teman-teman dari FPL bisa dijadikan pilihan lah di lini tengah untuk Bruno Fernandes. Palmer masih bisa. Kalau Palmer ini, aduh, ya. Apakah masih bisa jadi pilihan? Yang pertama kita lihat dari harga. Ya. Dari harga dia hampir sama dengan Saka. Nah, dua pemain ini kan alternatif. Bisa jadi penganjal buat pembelian pemain lain. Iya, betul. Karena harga yang mahal. Betul. Untuk kita simpanlah Bruno ya. Berarti Bruno di backnya ada Maguire, kiper. Ya. Kiper yang paling diumumkan di sini Arsenal bisa. Raya. Arsenal lawan Tottenham. Ya. Brentford lawan Everton. Kelleher. Dengan 0-0. Ya. Besar. Nah, ini kalau mau dilihat dari pertandingan tadi, siapa kiper dari pilihan? Ya, kalau saya kiper di sini kita lihat kalau secara kualitas dan bukan hanya kemampuan kiper, tapi secara kualitas back juga menentukan nanti kiper ini ya. Kalau backnya bagus, otomatis kipernya juga akan ikut terpengaruh, gampang dibobol atau tidak gitu. Nah, sebenarnya Raya ini adalah pilihan utama. Tapi sekali lagi, sekarang Raya ini cukup mahal di antara kiper-kiper yang lain. Tapi poinnya tertinggi. Ya, poinnya tertinggi. Nah, kalau saya saat ini, saya masih bertahan di Kelleher karena harganya masih terjangkau dibandingkan yang lain. Dan saat ini pun lawannya juga saya lihat Everton. Everton kalau kita lihat kan mungkin dia motivasi dalam pertandingan ini, ya kan, menang tetap menang, tapi dia tidak ada motivasi untuk mengejar ke atas karena dia tetap bisa setidaknya masih bisa bertahan di papan tengah. Ya, sudah zona nyaman lah istilahnya dia. Sudah bagus. Ya. Karena posisinya dia hampir masuk ruang degradasi sebelumnya. Ya. Nah, konsisten lagi. Yang paling fenomenal adalah striker. Thiago. Beto, striker Everton. Di Brentford ada Thiago. Ya, di Brentford ada Thiago yang kemarin dipanggil timnas Brasil. Di Everton ada Beto. Ya, betul. Striker ini kan lumayan tajam. Ya, Beto kemarin nilainya bagus. Brentford juga dapat 1 gol. Ya. Tapi paling pilihan tetap Kelleher. Kelleher untuk kiper dari Brentford, Kelleher. Karena apa ya, save-nya bisa jadi. Ya, karena kan selain lawannya juga masih ini ya, itu tadi saya bilang lawannya Everton yang tidak terlalu kalau pertandingan tidak terlalu mendominasi. Terus Kelleher juga harganya cukup terjangkau. Ya, main aman aja. Mau menang, mau draw. Ya. Tapi sekarang posisi Kelleher ngincar draw-nya. Ngincar 0 gol. Ngincar tidak kebobolan. Oke, itu tadi prediksi dari kiper sampai striker. Nah, itu penentuan. Itu sebelum kita closing. Kapten kalau untuk GB ini tetap pilihan utama kita di Bruno. Bruno Fernandes. Apakah tebakan coach KJA ya buat teman-teman, apakah ada yang pakai triple captain? Belum. Triple captain kalau untuk di GB ini saya rasa belum.
ada. Belum. Ya, Mereka karena teman-teman ini sudah jago-jago melihat strategi, punya apa ya? Punya bisa melihat kayaknya GW berikutnya itu kan GW berikutnya kalau kita lihat ini ada double GW. oh iya, iya. Ada double GW. Nah, ini sebenarnya potensi untuk kita menggunakan pin baik itu triple captain ataupun band boss. Nah, itu Chip ya. chipnya menggunakan chipnya. Untuk terbuka belum? Belum untuk yang saat ini. Karena begini, kebiasaan ketika klub-klub Inggris itu pemain kembali dari negaranya masing-masing untuk pertandingan internasional, jeda internasional kemarin, itu biasanya ketika mereka kembali main di klubnya itu drop, Oh iya. drop, Ya, biasanya. biasanya drop. Jadi kadang apa yang sudah kita prediksikan sebelumnya, oh pemain ini bakal bersinar, tapi ketika dia kembali dari pertandingan negaranya, nah itu biasanya drop, Kemungkinan penurunan. ada penurunan performa gitu, ya. Oke. Jadi apa salah satu momentum Bruno Fernandes apakah dia bisa konsisten karena lawannya terakhir lawan Lazio. Baru yang kedua di GW selanjutnya itu ada kemungkinan besar akan ada yang pakai wildcard. Akan ada. Akan ada yang pakai wildcard, tapi triple counter masih ditahan. Ya. Oke, siap. Nah, prediksi terakhir nih. Prediksi dari 12 tim. 12 tim. Ya 12 tim ini syukur-syukurnya sudah juara semua. Itu dia. Setidaknya beban hidup sudah hilang lah satu. Beban hidup satu sudah hilang, sudah juara semua. Ya kan? Karena kemarin ini ada beberapa manajer yang belum juara, akhirnya sudah rontok beban hidupnya. Belum juara itu Waduh, mimpi buruk Pak. Kita mau bangun dari juara. Iya. Hmm. Kita mau ke warkop takut dibully, aduh. Salah satu teman kita dulu kebot yang gabung, akhirnya dia keluar juga karena cuma satu, jangan tulis saya. Padahal ini cuma tempat wadah kita, Nusantara. Ya, betul. Buat gathering ya. Nah, di bulan dulu kita belum buat karena persiapan ya. ada yang kota, ada yang kuliah, ada lain sebagainya. Jadi untuk di musim ini kita belum ada gathering. Di betul-betul kita lihat. Ya. Nanti kita ke Nobar. Ya. Nah, semoga dengan episode 1 ini kita bisa membuat. Amin. Mudah-mudahan ya. Nanti minta tolong manajer KJM Masterclass jangan terlalu kuat babulinya. Jangan terlalu kuat, harus minus 8 terus ya. Aduh, kalau saya lihat kemarin ini posisinya sudah digeser sama Uda ya. Aduh, jadi sebenarnya kalau Uda masih di sini ini kalau di warkop ini habis dia kena bully terus. Ya, minta maaf. Iya. Seruput kopi saja walaupun panas serasa dingin. Seruput kopi meskipun ada susunya serasa pahit. Sudah dilewati KJM Masterclass sama Palumara FC. Palumara FC, aduh, selisih poinnya cukup tinggi nih, 60 poin, aduh. Palumara itu kok cuma satu. Di atas KJM, aduh, prinsipnya tidak perlu juara, yang penting di atasnya KJM. Aduh, ini memang satu prinsip sekaligus ngeledek. Enak ya. Nah, apalagi kalau sudah juara ya, biar ngeledek nggak apa-apa. Betul. Palumara sudah juara 1 kali. Sekalipun luar biasa. Kita doakan semoga teman-teman MPL sehat selalu sampai pekan 38. Jadi lumayan ramai ya. Ada double GW. Nah, itu kita akan bahas nanti. Ini sebenarnya kita 3 orang, tapi kita yang belum pulang. Ya. Nanti kita akan kasih tugas negara. Iya. Nanti kita akan coba siapa yang akan kita undang, apakah KJM, ya. Kita
usahakan kita akan bertiga dengan teman yang bermain juga di Liga apa FPL Batara. biar seru-seruan lah. Ya, seru-seruan. Membahas tentang Batara. Oke, kita pamit. Semoga ini bukan yang pertama. Semoga ke depannya kita bisa berkreasi lagi. Ya. Semoga kita bisa tampil di Kita jadwalkan nanti nobar sebelum musim ini berakhir, ya. Nanti kita siapkan tempat nobarnya, mudah-mudahan nanti kita bisa nobar sama-sama. ya. Ya, gitu. Makin seru, makin kompak. Makin kompak, Gitu. makin seru. Ya. Karena kita punya visi, udah tulis ya, foto ya. Foto. Guys together. Wah, Bersama kita maju. wah, Walaupun dari kapal melesat. Oh, so tidak melesat. melesat. Walaupun dimanapun kita tetap satu FPL. Satu keluarga, Ya. Biar kita tetap sedulur salawase. tidak salah. Nah, sedulur salawase. Oke. Mas Bagus sama Mas Budi bilang sedulur salawase. Tidak. Saudara selamanya. Brother forever. Dong. Brother forever. Brotherhood. Brotherhood. Hmm. Oke, kita pamit. Semoga di pekan ke-32 kita masih bisa Ketemu lagi. tentang double GW. Ya. Tentang strategi apa yang Ya. kita ambil biar kita memenangkan di GW kedua. Oke, terima sip. kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. See you di GW33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.